Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga yang sedang sakit diberi kesembuhan. Perkenalkan, nama saya Berlinda Karina Valeri, absen 6 dari kelas 12 MIPA 5. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas politik, hukum, sosial, budaya, dan ekonomi masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau disingkat SBY. Sebelum saya membahas lebih lanjut, alangkah baiknya saya menjelaskan kronologi berakhirnya pemerintah Orde Baru dan proses gerakan reformasi di Indonesia secara singkat. Jadi kronologi jatuhnya Orde Baru yaitu pada tanggal 22 Januari tahun 98, rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Nilai mata uang rupiah menembus 17.000 per dolar. Dan tanggal 10 Maret itu Soeharto kembali terpilih dalam sidang umum MPR sebagai presiden untuk 7 kali didampingi oleh B.J. Habibie sebagai wakil presiden. Lalu 4 Mei, harga bahan bakar minyak BBM melonjak 71% yang diikuti dengan kenaikan tarif transportasi. Lalu 9 Mei, Presiden Soeharto berangkat ke Kairo, Mesir untuk menghadiri pertemuan negara-negara berkembang G15. Lalu tanggal 12 Mei, tragedi Trisakti menewaskan 4 orang mahasiswa Trisakti. 13 Mei, kerusuhan massa terjadi di sekitar Jakarta dan Solo. 14 Mei itu demonstrasi kian membesar dan merabak hampir di berbagai kota di Indonesia. Para demonstran mengepung dan menduduki gedung-gedung DPRD. Lalu 15 Mei, Presiden Soeharto yang sedang menghadiri pertemuan negara-negara berkembang di G15 itu Mesir memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Lalu 18 Mei, Ketua DPR dan MPR juga Ketua Golkar mengeluarkan pernyataan agar Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Tetapi tanggal 19 Mei, Presiden Soeharto menolak saat berbicara di TVRI. Dia tidak akan mengundurkan diri, tetapi akan segera mengadakan pemilu serta tidak bersedia dicalonkan kembali sebagai presiden. Lalu 20 Mei, rencana demonstrasi besar-besaran di lapangan Monas yang dimotori Amin Rais batal dilaksanakan. 21 Mei, Soeharto mengumumkan mengundurkan dirinya pada pukul 9 pagi. Wakil Presiden B.J. Habibie diangkat sebagai Presiden RI ketiga. Nah, terus proses gerakan reformasi di Indonesia, itu gerakan reformasi muncul setelah bangsa Indonesia dilanda krisis moneter yang berdampak pada krisis ekonomi, politik, sosial, dan juga ada hukum, identitas budaya, dan moral. Lalu kembali ke topik utama kita yaitu pertama SBY yaitu politik. SBY telah berhasil mengubah citra Indonesia dan menarik investasi asing dengan menjalin berbagai kerjasama dengan banyak negara pada masa pemerintahannya, antara lain dengan Jepang. Perubahan-perubahan global pun dijadikannya sebagai peluang politik luar negeri Indonesia di masa pemerintahan SBY, diumpamakan dengan istilah mengurangi lautan bergelombang, bahkan menjembatani dua karang. Hal tersebut dapat dilihat dengan berbagai inisiatif Indonesia untuk menjembatani pihak-pihak yang sedang bermasalah. Terus ciri-ciri politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan SBY antara lain sebagai berikut, yaitu terbentuknya kemitraan-kemitraan strategis dengan negara-negara lain, Jepang, Cina, India, dan lain-lain. Lalu terdapat kemampuan beradaptasi Indonesia terhadap perubahan-perubahan domestik dan perubahan-perubahan yang terjadi di luar negeri internasional. Lalu bersifat pragmatis, kreatif, dan oportunitis, artinya Indonesia mencoba menjalin hubungan dengan siapa saja, baik negara, organisasi internasional, ataupun perusahaan multinasional yang bersedia membantu Indonesia dan menguntungkan pihak Indonesia. Lalu konsep trust, yaitu membangun kepercayaan terhadap dunia internasional. Prinsip-prinsip dalam konsep trust ini adalah unity, harmony, security, leadership, and prosperity. Prinsip-prinsip dalam konsep trust inilah yang menjadi sasaran politik luar negeri Indonesia pada tahun 2008 dan selanjutnya. Selain memperhatikan kebijakan luar negeri, SBY juga menempuh kebijakan luar negeri yang relatif berhasil. Beberapa kebijakan dalam negeri antara lain sebagai berikut, yaitu menekankan program ekonomi makro daripada program meningkatkan ekspor secara spesifik. Lalu, resep perbaikan iklim investasi pembangunan infrastruktur massal untuk menciptakan lapangan kerja baru. Lalu melanjutkan pertumbuhan ekonomi pada masa pemerintahan Megawati. Lalu indeks harga saham gabungan IHSG membangun ke rekor 861 sampai di sekitar 9 jutaan US dollar, mengendalikan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. B. Ekonomi.
Nah, salah satu kebijakan ekonomi pada pemerintahan SBY adalah mengurangi subsidi dengan menaikkan harga bahan-bahan minyak, yaitu BBM. Untuk mengurangi beban masyarakat, pemerintahan mengeluarkan kebijakan bantuan langsung tunai kepada rakyat miskin. Nah, pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini perekonomian Indonesia mendapat masalah dalam kasus Bank Senturi yang sampai saat ini belum terselesaikan. Bahkan sampai keluaran 6,7 triliun belum terselesaikan. Kondisi perekonomian pada masa pemerintahan SBY mengalami perkembangan yang sangat baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pada tahun 2010 seiring pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 sampai 2009. Nah, setelah itu di Bank Indonesia juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 5,5 sampai 6% pada tahun 2010 dan meningkat sampai tahun 2011. Dengan demikian, prospek ekonomi Indonesia akan lebih baik dan dari perkiraan semula. Sementara itu, pemulihan ekonomi global berdampak positif terhadap perkembangan sektor eksternal perekonomian Indonesia. Untuk sosialnya sendiri, Presiden SBY berhasil meredam berbagai konflik di Indonesia, seperti konflik di Ambon, Sempit, dan juga di Aceh. Dan di Presiden juga pernah mengeluarkan undang-undang mengenai pornografi dan pornoaksi, lalu juga ada penegakan hukum yang baik sehingga tidak terrealisasi meski konflik di beberapa daerah telah diredam, tetapi muncul kembali berbagai konflik lagi, seperti di Makassar. Lalu untuk budaya sendiri, dalam hal pelestarian budaya di masa pemerintahan SBY mengalami kemundurannya, terutama dengan banyaknya warisan budaya asli Indonesia yang diklaim oleh negara lain. Terus kalau untuk hukum kayak instruksi miskin implementasi, terus ada fasilitas khusus bagi koruptor, dan melantik kepala daerah yang tersandung korupsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.